Halo, selamat malam. Baik, bagaimana jika selling adalah sebuah hal yang menyenangkan, bukan sebuah hal yang menakutkan? Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya Certified Facilitator Law Attraction, praktisi meditasi, serta Master Praktisi Neuro Linguistic Programming, dan fasilitator di meditasi mengenai sales malam ini. Seperti yang kita sudah pahami bersama, banyak orang, termasuk saya dulu, itu melihat selling dari kondisi yang sangat-sangat menakutkan, dan ada cara pandang jualan itu adalah hal yang sangat rendah. Nggak apa-apa juga, nggak ada yang salah dengan itu, karena itu adalah cara pandang yang mungkin ditanamkan oleh orang-orang terdekat kita waktu dulu, sehingga ketika kita kecil, melihat orang yang menjual dan kemudian ada semacam penghakiman terhadap orang yang menjual itu, dan akhirnya ketika kita dengar, terutama ketika kita usia 1 sampai 7 tahun, yang begitu mudah masuk informasi cara pandang, akhirnya kita juga setuju kalau berjualan itu adalah hal yang, apa ya, dipandang sebelah mata. Nah, malam ini saya sedang menawarkan sebuah cara pandang berbeda, bagaimana jika menjual itu seru? Namun dengan cara pandang berbeda. Jadi kalau Anda hadir malam ini di meditasi, bentar saya timer dulu, nanti saya kepanjangan lagi ngomongnya, karena saya suka banget ngomong. Nanti pada bosen, pada ngantuk, pada tidur. Bentar ya, saya kasih ini tuh, eee, karena saya yakin waktu Anda berharga, jadi saya nggak pengen buang-buang waktu Anda. Oke, nice. Baik, jadi, saya dulu karena uang jajan dari orang tua itu tidak cukup, akhirnya saya sudah berjualan diri, menjual diri saya, alias saya, cari kerjaan sejak saya kuliah S1. Dan kebetulan kerjaan saya waktu kuliah dulu, waktu saya usia, ya S1 lah, itu berkaitan mengenai berjualan, how to greet customer. Saya pernah di Telkomsel, kemudian saya pernah di Dagadu, sebuah perusahaan, kaos ya, Dagadu asli, bikinan Jogja. Jadi saya dilatih untuk, apa ya, berjualan sejak saya kuliah. Karena itu tadi, sudah punya pacar, tapi uang jajan nggak cukup, dan akhirnya saya, cari kerjaan. Nah, yang menarik ya mengenai berjualan tersebut yang saya perhatikan, jadi ketika saya masuk ke, tempat berjualan tersebut, saya melihat ada yang perform dan ada yang nggak perform. Ketika saya perhatikan, ternyata orang-orang yang perform lebih dalam menjual produk, itu self talk mereka sangat bagus. Mereka berbicara, ke dirinya sendiri mengenai, cara berjualan itu bagus. Artinya mungkin hari ini, aku akan berusaha untuk menjual dari, eee, pendekatan ini atau pendekatan itu. Sedangkan yang jualannya nggak perform, dia nggak berhasil menjual baju, ataupun ketika saya di Telkomsel dulu, pertamanya menawarkan produk baru kepada, eee, jadi dulu kalau di Telkomsel saya di apa, mall gitu ya, apa namanya, ketemu dengan penjual apa, ketemu dengan yang datang, kemudian saya tawarkan produknya dan saya perhatikan yang perform, yang nggak perform terutama itu adalah ketika mereka mulai dari, apa namanya, bergerak ketemu dengan customer, itu body language-nya sudah kelihatan banget dia tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Jadi sebenarnya, yang teman-teman yang hadir malam ini mungkin menyadari bahwa kayaknya ada deh pendekatan yang berbeda untuk Anda lebih enjoy dalam menjual. Apapun itu produk Anda, pelatihan Anda, apa namanya, bars Anda, kemudian saya lagi memfasilitasi sebuah grup marketing di sebuah finance yang, mereka juga lagi stuck. Dan tim leader-nya menghubungi saya untuk mengubah energinya karena, tim leader-nya kebetulan juga sudah bermain-main dari energi. Kalau dari logika sudah saya kasih, Pak, dari Neuro Linguistic Programming sudah saya kasih, tapi dari sisi energi yang saya persip anak-anak ini masih, blockingnya masih terlalu kuat, dan mungkin itu dari cara pandang mereka mengenai berjualan. Yuk, kita rubah bareng-bareng. Nah, yang saya rubah adalah, terutama pendekatan dari sisi cakra. Karena yang kita sadari sama-sama, Albert Einstein pernah mengatakan, energi itu adalah bahasa yang paling mudah, bahasa yang paling pintar, dan jarang sekali orang, melihat dari sisi sini. Banyakan orang sedang bergerak dari sisi logika, pikiran yang didahulukan, dan itu nggak salah juga, sekali lagi tidak ada yang salah dengan itu. Namun kalau dari sisi logika nggak ketemu, Anda nggak menikmati proses Anda berjualan,
Mungkin dari sisi energinya coba kita lihat bareng-bareng malam ini. Dan apa sih sebenarnya problem kalau kita lihat dari sisi cakra, kenapa ada yang berhasil berjualan dan ada yang masih takut ketika menjual produknya. Ada 3 permasalahan yang biasanya mereka sedang alami. Ini yang saya perhatikan dari beberapa orang yang ketika saya cek energinya, ternyata mereka itu adalah yang pertama tidak percaya diri. Dari solar plexusnya agak terhalang di sana yang berkaitan mengenai self confidence dia. Jadi mereka nggak yakin dengan produk yang sedang mereka jual. Nah menariknya ini yang perlu kita sadari sama-sama, orang itu tidak membeli produk. Orang itu membeli energi Anda. Jadi yang dibeli itu Anda atau energi Anda. Itu kenapa Anda mungkin melihat atau Anda sering membeli dari orang-orang yang energetically fun. Energinya butuh nggak butuh gitu lah. Jadi kita juga kayak apa ya, ketarik ke state-nya mereka. Sedangkan orang-orang yang mendorong kita untuk menjauh sehingga kita tidak membeli produknya, itu karena mereka diri mereka sendiri sedang jauh dengan diri mereka sendiri. Jadi mungkin ini kedengarannya agak aneh, tapi kalau Anda mulai melakukan segala cara untuk dekat dengan diri Anda sendiri, Anda akan bergerak dari state butuh tidak butuh. Kalau ada yang mau membeli produk saya dan bermain-main bersama saya, nggak apa-apa, ayo kita main-main. Tapi kalau nggak ada yang beli pun nggak apa-apa juga gitu. Karena aku sedang bersenang-senang dalam berkarya. Nah ini yang Rick Rubin, produsernya Jay-Z, Beyonce juga mengatakan rata-rata artis-artis saya yang lagu-lagunya itu jadi hit karena mereka nggak peduli apakah karya mereka akan diterima oleh khayalak kebanyakan orang banyak atau mereka nggak peduli dengan itu, tapi mereka lebih peduli kepada apakah aku saat menciptakan lagu ini aku sedang bersenang-senang atau tidak. Itu yang paling penting menurut mereka. Jadi Rick Rubin ada seorang produser musik yang mungkin Anda bisa searching di YouTube. Rata-rata dia mengatakan itu tuh artis yang sukses karena mereka sudah bersenang-senang. Nah begitu juga dengan selling. Apakah Anda sedang menikmati proses sellingnya atau Anda merasa bahagia nanti ketika ada orang yang sedang membeli produk Anda? Ketika Anda bahagianya nanti kalau ada orang yang sudah membeli produk Anda akan menunda bahagianya. Dan ini yang perlu kita sadari sama-sama ya, energi Anda yang lagi gak bahagia itu akan dirasakan sama orang yang sedang membeli produk Anda. Aduh kok rasanya agak heavy aku mau beli produk dia ya. Tapi ketika Anda bergerak dari peduli nggak peduli, because I'm having fun, I just tell you about my product, mau beli nggak apa-apa, nggak mau beli juga nggak apa-apa, because I'm having fun to create this product, itu beda banget energinya. Jadi yang pertama adalah problemnya di cakra itu lack of confidence. Kemudian yang kedua adalah poor communication, yang cakra di tenggorokannya terhalang, yang nanti akan coba kita beresin sama-sama, yang mana Anda tidak bisa mengungkapkan. Nah ini menarik ya. Kalau Anda perhatikan orang-orang yang berjualan asik ngomong itu sebenarnya throat cakranya terhalang. Karena begini, ketika throat cakra tenggorokan itu terbuka, kebanyakan kita berfungsi bukan dari banyak ngomong tapi banyak nanya. Ini tolong disadari karena kebanyakan orang ketika berjualan dan banyak ngomong bercerita mengenai betapa kerennya produk mereka lupa bahwa itu nggak penting buat klien Anda, buat calon customer Anda. Yang paling penting adalah bagaimana produk ini bisa membuat aku berbeda. Bagaimana cara mengetahui itu? Yaitu dengan bertanya. Nah, ketika cakra di tenggorokan Anda terbuka, Anda jarang banget ngomong. Anda lebih banyak nanya dan Anda lebih banyak mendengarkan. Itu keren banget tuh. Kalau Anda perceive energetically dan asiknya kita berjualan nggak banyak ngomong. Kita pull energinya, nanti kita juga mainkan energi pool dan kemudian itu tadi asking question, kemudian pull energi, kemudian benar-benar mendengarkan sehingga Anda akan bisa mengakses pain, luka mana yang sedang orang di depan saya alami yang bisa saya sembuhkan. Karena kebanyakan para penjual yang saya perhatikan, misalnya saya ke mall dan ada orang jualan apartemen misalnya, kemudian saya lagi cari di Bali itu ada yang nawarin dan kemudian dia biasanya yang saya pilih itu orang-orang yang jarang ngomong, karena saya bisa lihat di brosurnya itu kelebihan apartemennya itu udah saya baca. Kebanyakan orang bercerita mengenai kelebihan apartemen tersebut. Tapi ada beberapa sales yang saya lihat ketika saya ajak ngomong
dia banyak bertanya, "Yang Bapak butuhkan seperti apa? Berapa kamar yang Bapak butuhkan? Kemudian di area mana? Kemudian pemandangan ke arah mana?" Dan asiknya lagi, kayaknya dia tahu energetically saya suka dengan, apa namanya, arah-arah keberuntungan, dan kebetulan arah keberuntungan saya tuh di utara. Kemudian dia iseng, "Ini juga di arah utara Pak, ngadepnya." Kemudian, nah dari situ, dan itu hanya akan terjadi saat, apa namanya, Anda benar-benar bergerak dari asking question, tidak menghabiskan waktu untuk bertanya, menjelaskan, dan ini hanya akan bisa terjadi saat Anda membuka, cakra di tenggorokan Anda, karena itu tadi, kalau terbuka biasanya banyak nanya, bukan banyak ngasih tahu. Itu ada perbedaan yang cukup signifikan di situ. Dan terakhir, kenapa orang-orang itu agak susah untuk, berjualan adalah inability to connect with client. Jadi, ini akan saya jelaskan besok di, free masterclass. Kita akan membahas mengenai spiritual selling, di mana, kita akan mengaktifkan, pendekatan. Kalau malam ini kita akan buka dari heart chakra, tapi dari sisi penelitian dan dari sisi energi akan saya bahas lebih dalam di, free masterclass besok, yaitu mengenai spiritual selling. Jadi, saat kita terbuka hatinya, kita bukan ingin menjual sesuatu, tapi kita sedang menawarkan sebuah produk, dan, kita mengizinkan orang yang ada di depan kita mau choose atau tidak. Karena kebanyakan orang itu sedang takut untuk, mempresentasikan produknya karena ada pikiran, "Aku sedang memanfaatkan orang yang ada di depanku." Biasanya healer tuh, alergi dengan jualan tuh seperti itu. Dia merasa, "Kalau dia beli produk gua nanti uangnya hilang dong." Loh, nggak ada uang yang hilang, yang ada hanyalah perubahan energi dari energi uang berbentuk energi barang. Nah, di sini pentingnya heart chakra Anda terbuka sehingga Anda tidak bergerak dari rasa bersalah, melainkan Anda sedang memberikan kemungkinan yang mana kualitas kehidupan mereka akan berubah ketika menggunakan jasa Anda atau membeli produk Anda. Baik, alarm sudah berbunyi, mari kita mulai. Silahkan cari tempat duduk yang enak, lokasi yang, fun buat Anda. Oke. Baik, sambil Anda duduk dan merasakan suhu tertentu di ruangan di mana Anda berada, setiap pikiran-pikiran yang bermunculan, suara-suara yang Anda dengarkan, setiap tarikan nafas Anda membuat Anda semakin rileks. Silahkan tarik nafas yang dalam, kemudian hembuskan, tarik energi keberlimpahan, kemudian hembuskan rasa kaku, rasa pegal yang ada dalam tubuh Anda keluarkan ketika Anda menghembuskan. Tarik energi kreativitas, kemudian hembuskan rasa ragu akan potensi dalam diri Anda. Kemudian tarik nafas yang dalam, saat Anda hembuskan, silahkan tutup mata Anda. Baik. Nikmati dulu kesunyian ini. Anda aman. Anda di sini bersama saya. You are safe. Baik. Sekarang besarkan space Anda sebesar kota di mana Anda berada sekarang. Dan kemudian besarkan space Anda sebesar bumi ini. Anda tinggal minta energi Anda, karena kita adalah makhluk spiritual atau energi yang sedang belajar menjadi manusia. Jadi kita bukan body kita adalah energi sejatinya. Jadi Anda tinggal minta, besarkan space Anda. Hey, energi, yuk kita besarkan dulu space kita, besaran kita sebesar semesta ini. Oke.
perhatikan rasa ringan yang muncul ketika Anda membesarkan space Anda. Ini adalah sebuah indikasi kalau label yang kita punya, kalau kita adalah manusia, itu dissipate, perlahan mencair. Anda bisa gunakan ini saat Anda kalut ketemu dengan klien, ketika saat mempresentasikan produk Anda, karena ciri-ciri kita kalut itu adalah sebuah indikasi kalau space kita sedang mengecil, lebih kecil dari tubuh kita. Segera besarkan space Anda. Karena sekali lagi, Anda bukan manusia, Anda adalah energi yang sedang belajar menjadi manusia. Wow, oke, nice. Ini pada, bagus. Oke. Sekarang, turunkan dinding separasi yang Anda punya mengenai yang Anda punya terhadap semesta ini. Yang mana tujuan dan fungsinya adalah untuk menghindari diri Anda dari serangan penghakiman. Namun sayangnya saat dinding separasi Anda tinggi karena Anda tidak mau dihakimi, energi keberlimpahan pun tidak bisa masuk ke kesadaran Anda. Karena dinding energi tidak mengenal apapun, dia akan menghalangi apapun yang masuk karena dimulai dari Anda tidak mau dihakimi. Aku nggak mau jualan, aku takut dihakimi. Zret, langsung berdiri dinding separasinya. Sehingga energi lainnya berupa kemudahan, kelancaran, keberlimpahan tidak masuk ke kesadaran Anda. Paling tidak untuk latihan malam ini Anda minta, dinding separasi kita turun dulu ya. Seperti Anda menurunkan kaca mobil ketika mobil AC di dalam mobil sedang mati. Ketika Anda turunkan kaca mobil Anda merasakan udara yang bebas keluar masuk yang tadinya sumpek. Sekarang seperti mengalir dengan lancar. Anda bisa bernafas dengan lancar. Oke. Baik. Sekarang bayangkan di depan Anda ada sebuah layar. Dan kemudian layar tersebut ada proyektornya yang menampilkan film yang berisi memori Anda mengenai orang yang berjualan. Apapun itu segera hadirkan. Baik. Kalau tertrigger sebuah emosi, sebuah feeling, Anda berada di saat ini sekarang, Anda nyaman, Anda aman bersama saya. Karena pikiran Anda, memori Anda, bukan Anda. Anda dan memori Anda adalah dua hal yang berbeda. Nah sekarang, ketika Anda memainkan memori Anda mengenai berjualan, entah itu pengalaman orang ataupun pengalaman Anda sendiri, hadirkan di layar film, di layar proyektor tadi. Dan kalau memori itu berwarna, tolong jadikan hitam putih. Bagaimana rasanya? Nice. Kemudian kalau masih terasa kurang nyaman, setelah hitam putih, yang tadinya mungkin selebar layar bioskop, kecilkan sebesar televisi di rumah Anda. Bagaimana rasanya? Oke, nice. Nah sekarang, memori apa yang berbentuk suara mengenai berjualan? Dengarkan lagi. Bayangkan Anda mempunyai radio yang mengeluarkan suara tersebut. Ketika suara-suara mengenai berjualan, entah itu berupa pengalaman yang tidak enak, Anda bisa kecilkan suara radio tersebut sehingga suara-suara yang membuat Anda takut untuk berjualan, volumenya semakin mengecil. Nice. Ini adalah pendekatan visualisasi yang bisa Anda mainkan ketika Anda panik, muncul memori-memori atau suara-suara.
Karena ada 3 hal yang men-trigger, yaitu memori, suara, serta feeling yang membuat kita takut akan berjualan. Anda punya kuasa untuk melakukan visualisasi seperti tadi. Baik. Sekarang bayangkan ada bola yang bercahaya yang letaknya di tulang ekor Anda, yang mana ini adalah cakra pertama Anda. Anda tidak perlu tahu dulu namanya, Anda hadirkan saja yang letaknya berada di tulang ekor Anda. Dan kemudian cakra kedua berada di 3 jari di atas alat kelamin Anda. Kemudian hadirkan cakra ketiga yang 3 jari di atas pusar Anda. Dan kemudian hadirkan lagi cakra yang letaknya di dada Anda, your heart chakra. Dan kemudian hadirkan lagi ada buletan cahaya yang letaknya di tenggorokan Anda. Oke. Kemudian cakra yang satunya lagi berada di antara 2 mata Anda, sedikit di atas, terletak di antara kedua mata Anda. Dan kemudian cakra yang terakhir di ubun-ubun. Baik. Coba Anda perhatikan dari beberapa cakra yang sudah Anda hadirkan di kesadaran Anda, kira-kira cakra mana yang kelihatannya kusam yang berkaitan mengenai penjualan. Yes, you are right. Cakra-cakra yang tidak aktif, yang ketika berhubungan dengan penjualan biasanya ada di cakra kedua, di navel. Kemudian, oke, kita langsung aja lah ya. Baik, bayangkan ada sebuah energi dari Earth, dari bumi, yang naik ke cakra kedua, yang mana ketika energi bumi itu naik ke cakra kedua, yang letaknya di atas kelamin, yang tadinya Anda merasa tidak punya ide, Anda merasa takut untuk merancang sebuah strategi, Anda mendapatkan sebuah kesadaran dengan bercahayanya kembali cakra nomor 3 tersebut. Nikmati dulu. Bayangkan cakra nomor kedua tadi itu berwarna orange, yang mana akan mendatangkan kreativitas serta koneksi terhadap orang yang ada di depan Anda, terhadap klien Anda, terhadap student-student yang sedang hadir di kelas Anda, atau klien yang sedang Anda fasilitasi. Oke. Sekarang naik ke cakra yang letaknya di atas pusar Anda, 3 jari di atas pusar, yang dikenal dengan solar plexus, yang tadinya kusam, sekarang menjadi kuning terang. Anda tidak perlu tahu bagaimana caranya, Anda tinggal jadikan yang tadinya agak gelap menjadi kuning terang. Yang mana cakra ini memunculkan rasa percaya diri Anda, muncul rasa butuh tidak butuh, dia mau membeli bersyukur, tapi nggak mau beli juga nggak apa-apa because I'm having fun. Ini adalah state yang Anda bisa munculkan ketika Anda mengubah warna kusam di cakra ini menjadi kuning terang. Oke, nikmati dulu. Izinkan solar plexus Anda
bercahaya. Oke, sekarang naik ke cakra tenggorokan Anda, throat chakra, yang mana tadi agak gelap dan kusam menjadi biru terang. Saat Anda menarik nafas, warna biru terang tadi semakin terang, semakin terang, semakin terang. Yang mana saat Anda menjadikan throat chakra ini terbuka atau aktif, Anda bisa mengutarakan ide Anda bisa bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas, serta Anda lebih persuasif. Kalau ditolak pun, Anda bisa mengajak berbicara dari arah yang berbeda. Oke. Bayangkan ketiga cakra yang sudah kita hidupkan mesinnya tadi, alias kita aktifkan, ini selalu aktif. Entah itu ketika Anda mempresentasikan produk Anda, atau Anda sedang berbicara dengan klien yang ada di depan Anda di pertemuan private misalnya. Aktifkan ketiga cakra ini. Karena untuk berjualan, yang mendominasi biasanya 3 cakra ini. Walaupun yang lainnya tidak kalah penting, namun untuk malam ini, untuk membuat Anda rileks dalam memahaminya, kita fokus ke 3 cakra ini. Oke, nice. Baik, sekarang kita akan tutup dengan menarik atau energy pull. Bayangkan Anda menarik energi dari segala arah. Misalnya Anda taruh, ada orang yang sedang Anda ingin presentasikan produknya, hadirkan di depan dia, dan kemudian Anda tarik energinya dari semesta di belakang dia, tembus ke dia, tembus ke Anda, dan kembali ke semesta di belakang Anda. Nah, ketika Anda menarik energi pull tadi, coba lalui dari 3 cakra tadi. Oke. Dari semesta di belakang dia, tembus ke dia, tembus ke Anda melalui 3 cakra Anda, dan balik ke semesta di belakang. Oh, nice. Oke, ada beberapa yang kenceng banget ditarikannya. Oke, sip. Oke. Ya. Energy pull dari pengalaman saya cukup efektif untuk menarik orang-orang yang kadang di luar logika, orang-orang yang nggak ada di bayangan kita untuk hadir. Entah itu dia langsung membeli produk kita atau malah dia memperkenalkan produk kita kepada customer-customer lainnya yang sedang ternyata mencari. Dia adalah intermediate yang sedang kita butuhkan. Jadi ketika Anda menarik energi dari segala arah, tolong jangan pernah punya asumsi. Izinkan tarikan energi Anda itu flow dengan elegannya. Baik, tarik energi dari belakang, tembus ke tubuh Anda, kembali ke depan, dari kiri tembus ke tubuh Anda ke kanan, dari kanan tembus ke tubuh Anda ke kiri, atas ke bawah, bawah ke atas. Oke. Silakan tarik nafas yang panjang. Saat Anda hembuskan, keluarkan semua rasa ragu yang merupakan logika Anda bahwa Anda tidak akan mungkin bisa mengerti energi, karena itu adalah kerjaan logika. Tidak salah, namun tidak perlu juga Anda setujui. Hadirkan saja rasa ragu mengenai potensi Anda mengenai energi. Oke, nice. Dalam hitungan ketiga akan kita buka mata kita. Saat kita membukanya, ada rasa rileks, ada rasa antusias Anda dalam melihat kehidupan ini, dan rasa percaya diri yang meningkat untuk Anda menjalani kehidupan ini. Dalam hitungan 1, 2, 3, silahkan buka mata. Baik. Terima kasih sekali lagi atas kebersediaannya bermain-main bersama saya. Cakra adalah satu dari banyak pendekatan Anda untuk berjualan, having fun in selling. Mudah-mudahan ini bisa membuat Anda tertarik untuk berjualan. Karena yang saya sadari, when you having fun in selling something, Anda sedang berbaik hati kepada potensi yang Anda punya, karena banyak orang sedang menutup potensinya karena dia takut untuk berjualan. Dan gak apa-apa juga, gak ada yang salah dengan itu. Tapi menurut saya, sayang, karena Anda punya potensi,
dan gunakan energi tadi, entah Anda yang berjualan sendiri, create your product, kemudian selling sendiri, atau Anda menarik orang-orang yang berkontribusi untuk memudahkan proses Anda berjualan. Asik ya? Sampai ketemu di permainan berikutnya. Tolong jangan serius-serius sekali lagi, karena energi hanya akan aktif saat Anda bersenang-senang, tidak punya penghakiman, tidak punya asumsi. Tapi ketika Anda bercanda, yang mana itu adalah infinite being kita sedang aktif, Anda akan create banyak hal. Terima kasih and keep having fun. Bye-bye.